Baik, pada Mei 2025 terjadi deflasi sebesar 0,37% secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 108,47 pada Mei 2025, pada April 2025 menjadi 108,07 pada Mei 2025. Secara YoY, terjadi inflasi sebesar 1,60% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,19%. Tingkat inflasi pada Mei 2025 ini lebih dalam dibandingkan dengan bulan Mei 2024. Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 1,40% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,41%. Adapun komoditas yang dominan mendorong deflasi pada kelompok ini adalah cabai merah, cabai rawit, dan masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,12%. Komoditas lain yang juga memberikan andil deflasi pada kelompok ini adalah bawang merah dengan andil deflasi sebesar 0,09%, kemudian ikan segar dengan andil deflasi sebesar 0,05%, bawang putih dengan andil deflasi sebesar 0,04%, dan daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Selain itu, terdapat juga komoditas yang masih memberikan andil inflasi pada Mei 2025, di antaranya adalah tomat dengan andil inflasi sebesar 0,03%, kemudian tarif pulsa ponsel dengan andil inflasi sebesar 0,02% dan tarif angkutan udara dengan andil inflasi 0,01%. Berikutnya adalah inflasi bulan ke bulan menurut komponen. Komponen harga diatur pemerintah dan bergejolak mengalami deflasi, sementara komponen inti mengalami inflasi. Deflasi yang terjadi pada Mei 2025 sebesar 0,37%, utamanya didorong oleh deflasi komponen harga bergejolak. Komponen harga bergejolak mengalami deflasi sebesar 2,48% dan komponen ini memberikan andil deflasi sebesar 0,41%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil deflasi pada komponen harga bergejolak ini adalah cabai merah, cabai rawit, komponen inti ini adalah tarif pulsa ponsel, emas perhiasan, dan kopi bubuk. Selanjutnya, jika dilihat sebaran inflasi bulanan menurut wilayah, secara bulanan 31 provinsi mengalami deflasi dan 7 provinsi lainnya mengalami inflasi. Deflasi terdalam terjadi di Gorontalo, yaitu sebesar 1,68%, sedangkan inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan, yaitu sebesar 0,91%. Selengkapnya silakan dapat dilihat pada layar dan naskah BRS-nya. Selanjutnya saya akan menyampaikan tinjauan khusus terkait kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi pada Mei 2025. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok pengeluaran penyumbang deflasi terbesar pada Mei 2025 ini. Pola inflasi atau deflasi yang terjadi di setiap bulan Mei dari 2021 hingga 2025 searah dengan inflasi atau deflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang terlihat
pada andil kelompok tersebut di setiap bulan Mei 2021 hingga 2025. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil deflasi terbesar pada Mei 2025 ini, yaitu sebesar 0,41%. Adapun beberapa komoditas yang menyumbang andil deflasi terbesar dari kelompok ini adalah komoditas cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Selanjutnya saya akan menyampaikan tinjauan khusus terkait beberapa komoditas yang memberikan andil inflasi pada Mei 2025. Komoditas yang masih memberikan andil inflasi pada Mei 2025 adalah tomat, tarif pulsa ponsel, tarif angkutan udara, beras, dan emas perhiasan. Khusus untuk tarif pulsa ponsel dan tarif angkutan udara, kondisinya kembali ke tarif normal setelah adanya program diskon dari pemerintah dan juga operator penyedia layanan pada periode mudik dan juga pada Nyepi 2025 ini. Komoditas utama yang menyumbang andil inflasi pada Mei 2025 adalah tomat dengan tingkat inflasi sebesar 12,41%, dan andilnya adalah sebesar 0,03%. Slide-nya.